Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Kurniawan dengan NIM 2523052, mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan proyek akhir UAS e-learning saya yang menggunakan platform Moodle, lalu menggunakan database SAMPP. Ini gambaran dari SAMPP saya yang dimana menggunakan Apache dan MySQL, dimana Apache-nya menggunakan port 1443,8080, lalu MySQL-nya di port 3307. Dapat kita lihat bersama, di sini saya telah melakukan konsumasi LMS sesuai dengan panduan meliputi penggantian tema, pengaturan tampilan dashboard, penambahan banner pembelajaran di e-learning Diki, serta penyesuaian identitas sekolah. Nah, di sini saya akan masuk dan mencoba login menjadi sebagai seorang admin. Saya sudah membuat akun adminnya. Lalu kita akan masuk ke dalam kursus saya. Di sini saya merancang kursus, yaitu saya mengambil dari sekolah SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, di mana saya sudah memasukkan sebuah logonya dan saya juga memasukkan deskripsi course dan saya juga memasukkan materi dari mata pelajaran biologi IPA kelas 10 semester 1, di mana di sini saya sebagai admin bisa mengubah eh, apa saja yang ingin saya tambahkan dan apa saja yang ingin saya kurangi di dalam kursus saya. Di mana saya bisa di sini menambahkan from absensi, untuk pedoman penilaian. Ini adalah materi pertemuan satu yang mana bisa untuk memasuki file-file projectnya, dan ada juga tempat forum diskusi. Ini untuk latihan pertama, untuk pertama-tama kita mencoba perkenalan diri dulu, lalu saya juga membuat absensi dan link untuk masukkan video YouTube agar mempermudah pembelajaran dan banyak lagi. Nanti akan saya jelaskan lagi pada akun guru. Nah, di sini saya juga masukkan beberapa peserta sesuai dengan yang diperintah, di mana saya memasukkan 5 siswa terdiri dari Fars Andika, Rafa Indriadi, serta Fars Ramadan, Aska Umah, dan Diki Wahyudi. Di mana saya sendiri sebagai admin di sini adalah Diki Kurniawan, yang berperan sebagai manajer. Lalu ada Diki lewat MPD sebagai guru atau pengajar. Nah, kita akan masuk ke dalam ini, ke dalam guru. Kita login terlebih dahulu. Dan kita akan login. Saya sudah menyiapkan akun untuk guru saya, di mana di sini ada Diki Guru, lalu password saya juga tersedia, dan kita akan masuk sebagai guru. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan sistem dari sisi guru. Di sini guru memiliki akses penuh untuk mengelola eh, konten, konten pembelajaran di dalam kelas biologi kelas 10. Setelah menyusun course ini secara terstruktur dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16, di mana di pertama itu ada pengumuman tentang sekolah tersebut dan diskusi course, yang dimana isinya ada penyampaian tentang pembelajaran biologi tersebut.
Lalu di setiap pertemuan guru menyediakan komponen wajib berupa materi ajar, di mana di materi satu saya mengatakan membuat materi ajarnya itu tentang pengantar dan silabus. Terus di materi 2 saya masukkan materinya dalam berbentuk PDF materinya. Siswa juga bisa membuka seperti ini, mendownload lalu membuka. Nah, dan juga saya juga guru menyediakan komponen wajib berupa materi ajar sudah, lalu forum diskusi, di mana forum diskusi ini digunakan untuk jika ada siswa tersebut tidak mengerti, bisa bertanya di sini dan guru akan meresponnya. Dan saya juga meletakkan presentasi online, di mana siswa bisa mengisinya jika dia hadir, sakit, atau izin. Kemudian, serta penugasan upload file. Siswa juga bisa mengupload file di bagian UTS UAS. Sini di bagian UTS saya menggunakan agensi di mana siswa bisa membuat, lalu di sini guru bisa menilai. Nah, di pertemuan satu sampai di pertemuan 7 saya membuat adanya materi, adanya presentasi, adanya materi menggunakan PDF, adanya link video YouTube yang bisa ditonton oleh siswa. Kemudian ada kuis di setiap pertemuan agar memperkuat pengetahuan siswa. Ini ada diskusi tentang apa yang siswa ingin tanyakan jika tidak mengerti. Nah, di pertemuan 8 ada UTS menggunakan agensi, lalu pertemuan 9 sama seperti pertemuan 2 dan pertemuan 7 tadinya, ada absen, materi berbentuk PDF, ada video YouTube, ada kuis dan diskusi pertemuan. Nah, di pertemuan 15 saya tidak menggunakan materi. Kenapa? Karena saya memberikan waktu istirahat kepada siswa agar siswa tersebut bisa berdiskusi tentang apa saja yang dibahas sebelum UAS. Nah, di pertemuan 16 ada UAS yang berbentuk NC juga, dan terakhir di sini saya menetapkan evaluasi pembelajaran, di mana di evaluasi pembelajaran ini eh, saya melakukan pengevaluasian, di mana apakah siswa tersebut paham dengan pembelajaran seperti ini atau tidak. Jadi ada 3 pertanyaan seperti bagaimana pendapat Anda mengenai kejelasan materi pembelajaran biologi yang disajikan di papan ini? Apakah kuis dan tugas harian yang diberikan membantu Anda memahami materi bab seperti virus dan bakteri? Sangat membantu, cukup membantu, atau tidak membantu. Siswa akan memilih satu. Dan di sini siswa juga bisa menyampaikan pendapatnya untuk ke depannya. Nah, setelah kita masuk dari admin, kemudian kita sudah masuk dalam guru, sekarang kita mencoba masuk menjadi seorang siswa tampilannya. Nah, kita akan mencoba login dengan akun siswa. Saya sudah menyediakan akun siswanya. Kita akan masuk ke kursusnya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana tampilan dari sudut pandang siswa. Ketika siswa masuk ke kelas biologi ini, mereka akan disuguhkan alur belajar yang sangat jelas.
Nah, seperti ini. Yang pertama itu ada pedoman dan penilaian kotak belajar. Nah, kehadiran berapa persen? Ada 10%. Tugas dan latihan 20%, ada ujian tengah semester 30%, sementara UAS juga ada 40%. Nah, kemudian ada materi yang berbentuk file. Eh, Siswa dapat mendownload file tersebut untuk dipelajari. Misalnya kita tekan ini. Nah, file yang diunduh bisa dipelajari oleh siswa. Misalnya ini adalah contoh dari filenya, misalnya tentang pembelajaran biologi tadi. Nah, di sini siswa juga bisa melakukan absen secara online, di mana jika siswa akan absen, ada berbentuk jika dia hadir, tekan hadir, sakit atau izin. Misalnya hadir, simpan dan pilihan saya. Nah, pilihan simpan, maka pilihan ada hadir. Nah, ini akan dapat dilihat oleh guru dan admin. Kita mengakses materi melalui video YouTube. Nah, nih, klik link tersebut untuk memahami materi. Nah, misalnya ini link materi. Tinggal mencet dan kita akan diarahkan langsung ke dalam YouTube. Nah, ini adalah contohnya. Oke, kita akan kembali. Nah, di sini siswa juga bisa masuk ke latihan 2 kuis. Nah, di dalam kuis tersebut kita ada memiliki 10 soal. Bisa kita kerjakan kuis. Nah, sana kita akan dalam titiknya setelah jawabannya misalnya gitu kan. Nah, kemudian tekan halaman selanjutnya. Jika kita ingin melanjutkan ingin mengerjakan soal selanjutnya juga bisa tekan langsung nomor 3. Kita bisa mengerjakan soal yang lebih kita bisa terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, seperti itu intinya di bagian kuis yang berjumlah 10 kuis. Oke. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan forum diskusi. Nah, pertemuan 4 dan seterusnya juga seperti itu, kecuali di pertemuan 8 yaitu UTS. UTS ini sama dengan UAS, di mana jika kita ingin mengakses UTS, kita tinggal klik, lalu akan keluar seperti ini, di mana ada petunjuk pengerjaan, unduh soal, unduh file di UTS biologi halaman dari pengejaran, teruskan jawabkan Anda di lembar progres folio, bergaris menggunakan pulpen atau foto scan boleh dengan ketik ataupun di Microsoft Word langsung. Nah, terus kita download soalnya. Misalnya kita nih, ini adalah soalnya. Inilah contoh soalnya berbentuk pilihan ganda. Nah, kemudian jika ingin mengerjakan, kirim pengajuan tugas dan laporan. Jadi kita tinggal bisa mengupload berbentuk folder. Nah, misalnya kita menjawab berbentuk folder. Contohnya kita tarik folder misalnya ini. Lalu kita tarik, nah kita share kumpulkan. Nah, terus kita kirim. Nah, tugas akan terkirim kepada guru.
Nah, nah, ini contoh jika tugas telah dikirim. Nah, jadi pertemuan 9, 10, 11 dan 12, 13, 14, 15 itu sama. Eh, iya sama. Nah, di pertemuan 16 itu juga sama seperti di UTS, sama seperti tadi. Nah, di sini di bagian bawah ini saya juga buka melakukan kapan pengerjaan dan kapan juga terakhirnya. Nah, yang terakhir kali itu ada evaluasi pembelajaran. Di bagian evaluasi pembelajaran ini, di sini siswa diperintahkan untuk memberikan pendapat mereka tentang pembelajaran biologi ini. Apakah pendapat Anda mengenai kerjasama ini misalnya cukup? Apakah kuis tugas harian ini membantu, cukup membantu? Nah, kendala teknis atau saran misalnya eh, buat lebih menarik, misalnya silakan. Nah, jawaban Anda telah disimpan. Terima kasih. Nah, oke. Nah, itulah tampilan eh, model saya. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.